Hari ini, aku akhirnya menikah dengan pria yang aku cintai diam-diam selama 5 tahun. Sinian bilang, dia sudah menyiapkan kejutan untukku. Tapi, kenapa ekspresi semua orang begitu aneh? Ini, aula duka. Nyonya, ini adalah keinginan CEO Huo. Dia bilang pernikahannya akan diadakan di sini. Apa? Di mana Sinian berada? CEO Huo akan datang agak terlambat. Sebelum itu, tolong berlutut dan bersujud di setiap langkah. Lalu ambil sendiri cincin kawin itu. Aku tidak percaya. Aku akan menemui Sinian. Nyonya, pikirkan tentang ibumu yang ada di rumah perawatan keluarga Huo. CEO Huo. Sinian, apakah ini kejutan yang kau siapkan? Benar sekali. Hari ini adalah awal dari mimpi burukmu. Kenapa? Kamu yang menyebabkan Shuyan tiada. Ini adalah balasan karena kamu telah merampas posisinya. Mengenai masalah Nona Su, aku minta maaf. Diam. Kamu tidak pantas menyebut nama Shuyan. Jika saja kamu tidak menjebakku di ranjang lalu menyuap wartawan untuk menyebarkannya, Shuyan tidak akan hancur hatinya dan mengalami kecelakaan. Aku juga dijebak. Aku pun tidak tahu kenapa aku bisa berada di kamar Anda. Lin Yanseng, jangan berpura-pura di depanku. Wanita yang penuh tipu muslihat dan haus kekuasaan seperti dirimu sudah sering kulihat. Kak Sinian, bagaimana mungkin kamu benar-benar menikahi wanita ini? Dia menginginkan posisi Nyonya Huo, maka aku berikan padanya. Tapi akan kubuat dia sadar apa akibatnya jika berani menjebakku. Sinian, aku benar-benar tidak pernah menjebak Anda. Kakakku masih sangat muda. Jika bukan karena Lin Yansheng, dia pasti masih ada di dunia ini. Lin Yanseng, akan kubuat setiap hari di sisa hidupmu terasa seperti berada di dalam neraka. Lin Yansheng, kamu wanita kejam, sudah membuat kakakku tiada, dan sekarang kamu masih ingin menghinanya. Kak Sinian, Anda harus menghukum dengan berat wanita yang berhati busuk ini. Lin Yanseng, karena kamu membuat orang yang paling aku cintai tiada, aku juga akan membuat orang yang paling kamu pedulikan merasakan penderitaan yang luar biasa. Hentikan pengobatan Qin Ruiwei. Sinian, aku mohon jangan hentikan obat ibuku. Dia tidak bersalah. Aku tidak hanya akan menghentikan obat ibumu, tapi aku juga akan membuat seluruh keluarga-keluarga Lin ikut hancur bersama Shuyan. CEO Huo, Lin Yanseng sudah lama diusir dari keluarga Lin. Masalah Nona Su itu semuanya adalah ulahnya sendiri. Tolong jangan lampiaskan kemarahan Anda kepada kami. Lin Zimo, saat keluarga Huo datang melamar, wajahmu tidak seperti ini. Diam. Ayah sudah lama ingin memutus hubungan ayah dan anak denganmu. Jangan datang hanya untuk menyusahkan keluarga Lin. Kamu, Lin Yansheng, ternyata kamu memang benar-benar dibenci oleh semua orang. CEO Huo, Anda bisa segera berangkat untuk mengantar Nona Su ke tempat peristirahatan terakhirnya. Biarkan Lin Yansheng berlutut di sini. Sebelum Shuyan dimakamkan, dia tidak boleh berdiri. Nyonya, silakan.
Kamu pasti sangat bangga, kan? Dengan menggunakan cara yang serendah itu, untuk bisa menikah dengan Xinian. Bu, Siapa yang kamu panggil ibu? Menantu perempuanku? Hanyalah Shuyan. Kamu hanya layak menjadi pelayan keluarga Huo. Lin Zimo, apa yang kamu lakukan? Adik angkatmu ini lumayan juga. Untuk harga ini, dia akan menjadi milikmu. Tidak masalah. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan dia. Dari mana datangnya bocah ingusan ini? Pergi sana. Cepatlah pulang ke rumah. Senior, terima kasih banyak. Aku akan membuat setiap hari di sisa hidupmu terasa menderita seperti di neraka, sangat menderita. Dahulu aku mengira bahwa Huo Xinian akan menjadi penyelamatku, tapi tidak disangka justru menjadi penderitaan lain bagiku. Xinian, ini teh merah yang paling kamu sukai. Dari mana kamu dengar bahwa aku suka minum teh merah? Aku dengar dari tante. Hentikan trikmu itu. Xinian, Anda boleh karena masalah Nona Su menyalahkan saya, tapi bisakah Anda jangan menghentikan pengobatan ibuku? Dia tidak bersalah. Tidak mungkin. Apa yang harus aku lakukan? Agar Xinian mau melepaskan ibuku, Nian, apakah kamu sedang menghadapi kesulitan? Bu, aku ingin memindahkan ibu ke rumah sakit lain. Hanya saja, aku tidak punya uang sebanyak itu. Ini surat wasiat yang ditinggalkan kakekmu. Perusahaan atas namanya menjadi milikmu. Simpanlah baik-baik. Jangan sampai keluarga Lin mengetahuinya. Lin Zimo, apa yang sedang kamu lakukan? Tentu saja datang untuk mengambil surat wasiatnya. Kamu dan ibumu, apakah harus selalu merebut milik orang lain? Kembalikan padaku. Si Ohuo berjanji padaku, asalkan surat wasiat itu hilang, dia akan membantuku mendapatkan perusahaan kakekmu dan membuatmu benar-benar kehilangan segalanya. Apa katamu? Xinian, dia. Kalian telah menyinggung Huo Xinian. Bersiaplah untuk perlahan-lahan dibuat menderita sampai tiada. Huo Xinian, apa kamu benar-benar ingin menghabisi kami? Ibu, tidak apa-apa. Aku pasti akan mencari jalan keluarnya. Halo, Nona Lin, di sini rumah sakit utama. Data kami menunjukkan bahwa golongan darah Anda adalah Rh negatif O. Apakah benar? Benar, Ada pasien yang sangat membutuhkan golongan darah ini. Apakah Anda bersedia mendonorkan darah? baik. Saya segera ke sana. Nian, kamu mau pergi kemana? Ibu, tenang saja. Setelah aku mengumpulkan uangnya, aku akan memindahkanmu ke rumah sakit lain. Nona Lin, terima kasih atas kedermawanan Anda. Selain itu, asisten pasien ingin bertemu dengan Anda. Tidak perlu, ini hanya bantuan kecil saja. Nona Lin, Tuan Muda Xiao, Anda akhirnya sadar. Berikan aku segelas air. Tuan Muda Xiao, saya sudah memeriksanya. Mobil balap Anda telah disabotase oleh seseorang. Temukan orang itu dan hukum dia. Baik, Tuan.
siapa yang mendonorkan darah untukku kali ini? Dia adalah Nona Lin ini. Temukan dia, aku harus membalas budinya. Kenapa aku pingsan? Nona Lin, kenapa Anda tidak bilang kalau sedang hamil? Ibu hamil tidak diperbolehkan mendonorkan darah. Aku hamil. Tapi Anda mengalami kekurangan gizi yang parah. Jadi, Anda harus sangat berhati-hati. Aneh sekali, kenapa kepalaku tiba-tiba terasa sangat berat? Suyan, Akankah Sinian, demi anak ini, melepaskan ibuku? Kak Sinian, bukankah hukumanmu untuk Lin Yansheng sudah cukup? Apa sekarang sudah bisa bercerai? penderitaan yang dia rasakan sekarang, jika dibandingkan dengan Shuyan, masih belum ada apa-apanya. Tapi, Nenek Huo sudah tidak sabar ingin menggendong Cicit. Pasti beliau akan menyuruh Lin Yansheng segera hamil. Aku tidak akan membiarkan dia hamil. Sekalipun dia hamil, aku tidak akan membiarkan bayi itu lahir. Berhenti. Apa yang kamu pegang di tanganmu itu? Bukan apa-apa. Untuk apa kamu bergaya seperti itu di sini? Lin Yansheng, taktikmu benar-benar semakin buruk saja. Apa kamu pikir dengan memalsukan laporan kehamilan, aku akan melepaskanmu? Aku tidak melakukannya. Jika kamu benar-benar hamil, pergilah dan buang bayi itu sendiri. Jangan paksa aku untuk turun tangan sendiri. Huo Sinian, aku juga manusia. Aku juga bisa merasakan sakit. Rasa sakitmu ini, dibandingkan dengan tiadanya Shuyan, tidak ada artinya sama sekali. Sekarang ibuku masih terbaring di ranjang rumah sakit. Warisan kakekku juga sudah dirampas. Apa kamu masih belum puas? Puas bagaimana? Semua yang kamu miliki sekarang seharusnya adalah milik kakakku. Jangan sentuh aku. Seorang pendosa sepertimu, beraninya bicara seperti itu kepada adik kandung Shuyan. Lin Yansheng, berlututlah dan renungi kesalahanmu baik-baik. Jika tidak, aku akan membuat ibumu menggantikanmu. Aku akan membuat ibumu menggantikanmu. Baik, aku akan berlutut, aku akan berlutut. Tolong jangan persulit ibuku lagi. Itu tergantung pada perilakumu. Jika tidak, aku akan membuat ibumu menggantikanmu. Sinian, aku akan terus berlutut di sini. Jadi tolong jangan persulit ibuku. Selama kamu menjanjikan satu hal padaku, aku akan memberikan kembali obat untuk ibumu. Aku setuju. Aku setuju dengan semuanya. Malam ini, nenek akan mengadakan pesta dan mengundang semua tokoh ternama di Tongcheng. Di sana, identitasmu sebagai Nyonya Huo akan diumumkan. Apa? Jaga ucapanmu, buat nenekku senang. Baik. Aku setuju. Pergilah coba gaun pestanya. Ada seseorang yang menunggumu di luar. Suruh semuanya pergi ke lokasi pesta. CEO Huo dan Nyonya Huo. Benar-benar pasangan yang serasi.
Nyonya Huo bisa dibilang wanita tercantik nomor 1 di Tongcheng CEO Huo. Didampingi wanita cantik sungguh sebuah keberuntungan besar. Jika mimpi ini bisa berlanjut selamanya, itu akan sangat menyenangkan. Kalian semua terlalu memujiku. Maafkan saya. Tidak apa-apa, Penyelamat nyawaku ternyata adalah istri dari Huo Xinian. Ini cukup menarik. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan istri saya kepada Anda sekalian. Lin Yanseng. CEO Huo, Anda jangan sampai tertipu oleh Lin Yanseng. Dia berhubungan dengan banyak pria. Bagaimana mungkin dia pantas menjadi istri Anda? Lin Yanseng, kamu tidak mau memberikan penjelasan padaku? bukan seperti itu. Aku tidak pernah melakukannya. Jangan berani memfitnah putriku. Aku berani menjamin dengan nyawaku sendiri bahwa putriku bukan orang yang seperti itu. Begitukah? Maksudmu, dia masih orang baik? Sangat baik sampai menghabisi wanita yang paling aku cintai? Ya ampun, tidak menyangka putri keluarga Lin ternyata begitu tak tahu malu. Apa ini bukan sekadar rumor? Mana ada kakak yang menyebarkan rumor tentang adiknya? Pasti ini benar. Buktinya sudah ada di depan mata. Beraninya dia masih saja tidak mengaku. Ini tidak mungkin sekadar rumor kan? Pasti benar. Ini sungguhan. Menghabisi wanita yang paling kucintai? Konsekuensi apa yang akan didapat? Apa sekarang kamu sudah tahu? Nianian? 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 Jangan menakut-nakuti ibu. CEO Huo, Anda jangan tertipu. Mungkin saja Lin Yanseng sedang bersandiwara menderita lagi. Bu, aku tidak apa-apa. Jangan khawatir. Aku mohon pada kalian, tolong bantu aku hubungi 911. Siapapun yang berani membantunya, berarti ingin mencari masalah dengan Huo Xinian? Huo Xinian, aku mohon padamu jangan sakiti putriku lagi. Jika ada masalah apapun, hadapi saja aku. Bu, jangan memohon padanya. Semua ini adalah kesalahanmu sendiri? Dia terlihat sangat malang. Bagaimana kalau kita membantunya? Jika kamu berani menyinggung Tongcheng dan keluarga Huo, lakukan saja sesukamu. Nianian, tolong. Kenapa aku bisa berada di rumah sakit? Ternyata masih hidup ya. Lin Zimo, apa lagi yang ingin kamu lakukan? Tanda tangani saja ini. Apa maksudnya ini? Setelah kamu melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu, Papa ingin resmi memutuskan hubungan denganmu. Ini benar-benar keinginan Papa? Atau hanya keinginanmu saja? Jangan pikir aku tidak tahu apa rencanamu sebenarnya. Jika itu aku, memangnya kenapa? Sekarang aku dan keluarga Huo adalah sekutu. Dengan apa kamu akan melawanku? Pernah. Mulai sekarang, kamu tidak boleh muncul lagi di hadapanku dan ibuku. Memang itu yang kuharapkan. Sudah bangun? Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu yang menyelamatkanku? Terima kasih. Hanya bantuan kecil. Anggap saja kita sudah impas. Oh iya. Di mana ibuku? Bagaimana keadaannya? Bibi, langsung pingsan saat tiba di rumah sakit. Dia sudah dibawa ke ruang operasi. Apa? Ibu, ada apa? Xinian, nenekmu tiba-tiba pingsan setelah sampai di rumah. Apa? Aku akan segera ke sana. Dokter bilang ini disebabkan karena kemarahan yang meluap. Ini semua gara-gara Lin Yansheng, dasar wanita tak tahu malu itu yang memulainya. Di mana Lin Yansheng? Nyonya dan ibunya sedang berada di rumah sakit. Siapa yang mengantarnya ke rumah sakit? Berani-beraninya menentangku? Benar-benar cari masalah. Katanya itu adalah keluarga Xiao, asisten tuan muda kedua yang bernama Qin Ye. Sejak kapan Xiaolin jadi berbaik hati begini? Sudahlah lupakan saja. Aku akan melihat nenek dulu. Baik, CEO Huo.
Jangan terlalu khawatir. Ibumu pasti akan baik-baik saja. Tuan, terima kasih banyak atas bantuannya hari ini. Bolehkah saya tahu siapa nama Anda? Nanti akan ada saatnya kamu tahu. Aku masih ada urusan, aku pamit dulu. Dokter, bagaimana keadaan ibuku? Nyawanya hampir tidak tertolong. Nanti tolong perhatikan kondisi emosional pasien. Jangan biarkan perasaannya bergejolak terlalu hebat. Terima kasih, dokter. Bolehkah aku masuk untuk menemuinya sekarang? Pasien belum sadar, biarkan dia beristirahat dulu. Baik. Huo Xinian, sedang apa kamu di sini? Lin Yansheng, nenekku masih terbaring di rumah sakit karena skandal yang kamu perbuat. Kirim ibu dari Lin Yansheng ke sanatorium keluarga Huo. Zhou-Lin, dokter sudah bilang, ibuku butuh istirahat dengan tenang. Nyonya, saya rasa di seluruh Tongcheng tidak ada tempat yang lebih cocok untuk beristirahat daripada sanatorium Huo Group. Huo Xinian, ibuku benar-benar tidak bisa lagi menanggung kesulitan seperti ini. Kumohon lepaskanlah dia. Jika aku melepaskannya, siapa yang akan memaafkan Shuyan? Tolong selidiki kebenaran saat itu. Aku benar-benar dijebak oleh seseorang. Ibu, 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 ibu. CEO Huo. Cari dokter untuk memeriksanya. Jangan biarkan dia tiada begitu saja. Baik, saya akan segera melaksanakannya. Halo, Nona Su, bagaimana kabarmu belakangan ini? aku sudah memberikan $1 juta padamu. Apa lagi yang kamu mau? Nyawa nona besar keluarga Su pasti jauh lebih berharga dari $1 juta kan? Diam. Simpan masalah ini rapat-rapat dalam dirimu. Itu semua tergantung pada ketulusanmu. Asalkan uangnya tersedia, aku tidak akan pernah membocorkan bahwa kamulah yang membuat susu yang tiada. Uangnya akan aku kirim ke kartumu. Tapi jika kamu berani banyak bicara, aku akan membuat perhitungan denganmu. Ini karena kamu yang memaksaku. Halo? Ada seseorang? Kamu bantu aku habisi dia? Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa aku berada di sini bersama Huo Xinian? Siapa kamu? Dia benar-benar tidak ingat sama sekali padaku. Aku. Ibu, ibu, ibu. Nona Lin, Anda sudah menunjukkan gejala kehilangan calon bayi. Cepat berbaring. Tidak bisa. Ibuku dibawa pergi oleh mereka. Aku harus mencarinya. Tolong jaga diri Anda terlebih dahulu. Jika tidak, anak Anda juga tidak akan selamat. Baiklah. Saya mengerti. Hanya jika aku menyelidiki malam itu dan mencari tahu kenapa aku masuk ke kamar Xinian, barulah dia akan percaya kalau aku tidak bersalah. Xinian, bukankah kamu sudah berjanji kepadaku tidak akan menyulitkan ibuku lagi? Aku hanya bilang tidak akan menghentikan obat-obatannya. Lalu kenapa kamu membawanya pergi? Apakah ini benar-benar agar dia mendapatkan lingkungan pemulihan yang baik? Kamulah yang melakukan hal-hal tak tahu malu itu hingga mempermalukan keluarga Huo. Aku hanya memberimu sedikit pelajaran saja. Jadi, kalau ibumu benar-benar tiada, itu adalah kesalahanmu yang mencelakainya. Huo Xinian,
Apa kamu harus sekejam ini? Ibumu masih hidup dengan baik, tapi bagaimana dengan Shuyan? Siapa yang akan bertanggung jawab atas nyawanya? Aku bersedia menyerahkan nyawaku untuk Nona Su. Tetapi, jika kamu berani menyakiti ibuku, aku pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Bahkan jika aku benar-benar menghabisi ibumu, apa yang bisa kamu lakukan? Malam ini, aku ingin mendengar kabar ibu dari Lin Yansheng di panti jompo keluarga Huo mengalami kecelakaan fatal. Bu, ibu ada di mana? Nona Lin, akhirnya Anda datang juga. Di mana ibuku? Nyonya Qin sudah tiada tadi malam. Tidak mungkin. Ibuku baik-baik saja sebelumnya. Nyonya Qin mengalami keadaan darurat medis yang tiba-tiba, beliau terus menunggu Anda sebelum mengembuskan napas terakhir. Apakah ibuku menitipkan pesan terakhir? Nyonya Qin bilang, beliau berharap Anda tidak merasa sulit karenanya, dan segera melepaskan diri dari penderitaan ini. Ibu, aku yang terlalu tidak berguna. Lalu di mana? Raga ibuku? Aku ingin melihatnya untuk terakhir kali. Kami tidak bisa menghubungi Anda, jadi kami terpaksa menghubungi CEO Huo. Setelah itu, Nyonya Qin segera dikremasi, dan abunya juga sudah dibawa pergi. Meskipun aku benar-benar menghabisi ibumu, memangnya apa yang bisa kamu lakukan? Huo Xinian, kamu benar-benar tega melakukan ini? Nona Lin, Nona Lin. Huo Xinian, kembalikan ibuku kepadaku, kembalikan ibuku. Apa kamu sudah gila? Lin Yansheng, Kak Xinian sudah berbaik hati menjemput ibumu untuk dibawa ke sanatorium keluarga Huo, bukannya bersyukur, kamu malah mencari masalah di sini. Berbaik hati? Huo Xinian, kamu membiarkan Zolin membawa ibuku pergi? Bukankah itu karena menginginkan dia tiada? Sekarang keinginanmu sudah terkabul. Kamu yang mencelakai Shuyan? Jadi anggap saja ibumu sedang menebus dosamu? Apa nyawa Sushuyan itu berharga? Sedangkan nyawa ibuku tidak ada harganya? Jangan membuat keributan di sini. Kak Xinian, kamu sudah mengurus pemakaman ibunya, tapi orang yang tidak punya hati seperti dia ini, sama sekali tidak pantas mendapatkannya. Tidak punya hati? Sebenarnya siapa yang tidak punya hati? Huo Xinian. Hanya ini anggota keluarga yang tersisa bagiku. Mengapa kamu tidak mau melepaskannya saja? Ada apa denganmu? Jangan berpura-pura baik. Huo Xinian, kenapa kamu tidak langsung menghabisiku saja dan membiarkanku menemani Shuyan tercintamu? Jika membiarkanmu tiada begitu saja, bukankah itu terlalu mudah bagimu? Nona Lin, Anda sudah menunjukkan tanda-tanda akan kehilangan anak. Bahkan jika bayi ini lahir, hanya akan menjadi sebuah tragedi baru. Aku sudah bilang, aku pasti akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Ternyata keadaan sekarang masih belum cukup. Berlututlah dengan benar. Apa kamu ingin aku mengambil abu ibumu dan memberikannya untuk makan anjing? Huo Xinian, pria macam apa kamu ini? Jika berani, hadapi aku saja. Sangat sakit kan? Tapi rasa sakitmu saat ini tidak sampai 1/1000 dari apa yang kurasakan dulu. Kerja bagus. Uangnya akan aku kirim ke rekeningmu. Tapi kamu harus segera pergi meninggalkan Tongcheng, dan jangan pernah kembali lagi. Baik. Nona Su. Ibuku, apakah dia meninggalkan pesan? Nyonya Qin berpesan, dia berharap Anda jangan bersedih untuknya, dan segeralah lepaskan diri dari masa sulit ini. Ibu, maafkan aku. Ini semua karena aku. Ibu jadi terseret dalam masalah ini. Bahkan aku tidak sanggup memenuhi keinginan terakhir ibu. Cepatlah pulang ke rumah. Kakak, terima kasih banyak. Huo Xinian,
Jika bisa memilih, aku benar-benar berharap untuk tidak pernah bertemu denganmu. Sayang, maafkan aku. Bukannya ibu tidak menginginkanmu, hanya saja kehadiranmu pada dasarnya adalah sebuah kesalahan. Sekarang, mari biarkan segalanya kembali ke jalan yang benar. Nona Lin, apakah kamu sudah memikirkan matang-matang bahwa kamu tidak menginginkan bayi ini? Iya, Baiklah, saya akan menjadwalkan operasinya. maafkan aku sayang. Aku sungguh minta maaf. Kak Sinian, terima kasih sudah mengantarku ke rumah sakit. Menjagamu menggantikan Shuyan juga merupakan tanggung jawabku. Hanya saja, apakah ini semua karena kakak? Memangnya apa lagi? Dasar tidak punya mata kalau berjalan. Lin Niansheng, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Apakah kamu benar-benar sedang hamil? Apakah aku hamil atau tidak? Memangnya apa urusannya denganmu? Kak Sinian, keributan di pesta waktu itu juga sudah kudengar. Alasan Lin Niansheng membuang bayi ini sekarang? Jangan-jangan, ini bukan anakmu, ya? Ini anak siapa? Huo Xinian, Anda boleh membenciku, boleh membalas dendam padaku, tapi Anda tidak boleh menghinaku seperti ini. Bagian mana yang menghina? Demi uang, kamu sanggup naik ke ranjang Kak Sinian? Dan supaya tidak ketahuan, kamu tega membuang anak haram itu. Jangan sembarangan memfitnahku di sini. Hubungan gelapmu dengan pria lain, Tong Cheng sudah tahu segalanya. Sedang berpura-pura apa kamu? Huo Xinian, anak ini adalah anakmu. Begitukah? Apakah Anda lupa malam itu di hotel? Lin Niansheng, jika anak di dalam kandunganmu itu benar-benar anak Kak Sinian, apakah kamu tega melepaskan sumber uang yang menggiurkan ini? Aku menikah dengan Huo Xinian, bukan karena uangnya. Terlepas dari kamu percaya atau tidak, malam itu aku benar-benar dijebak oleh seseorang. Aku juga tidak bermaksud sengaja melibatkan Nona Su. Mungkinkah aku yang benar-benar salah paham? Lin Niansheng, jelas-jelas kamu takut rahasiamu terbongkar, itu sebabnya kamu bergegas ingin membuang bayi ini. Kak Sinian, kamu jangan sampai tertipu oleh beberapa kalimatnya. Hanya karena sekali di hotel itu, kamu langsung hamil? Huo Xinian, di dalam hatimu, apakah aku ini hanyalah seorang wanita demi uang yang menghalalkan segala cara? Tidak peduli bagaimana aku menjelaskannya, kamu tidak akan pernah percaya kan? Aku hanya percaya pada bukti. Kalau begitu, Huo Xinian, apa kamu berani bertaruh denganku? Apa? Aku tidak akan membuang bayi ini untuk sementara. Kita akan melakukan tes DNA. Taruhan apa? Jika aku terbukti tidak bersalah, kamu kembalikan abu ibuku kepadaku, lalu kita bercerai. Dan sejak saat itu, anak ini hanya akan menjadi milikku sendiri, sama sekali tidak ada hubungan denganmu. Lalu bagaimana jika anak itu bukan darah dagingku? Maka aku berserah sepenuhnya pada keputusanmu. Huo Xinian, sekarang tinggal lihat apakah kamu berani bertaruh denganku. Tidak ada satupun hal yang aku, Huo Xinian, tidak berani lakukan. Tapi kamu sebaiknya memiliki keberanian untuk menanggung konsekuensinya. Kalau begitu, sampai jumpa di rumah sakit besok. Kak Sinian, karena Lin Niansheng sudah berkata seperti itu, bukankah sebaiknya kalian bercerai saja? Agar kakak bisa beristirahat dengan tenang di alam sana. Dia pikir bisa bercerai dariku semudah itu? Mimpi. Kak Sinian, tunggu aku. Dia ternyata tidak mau bercerai. Apa mungkin dia mulai menyukai Lin Niansheng? CEO Huo, Nyonya Huo, silakan tanda tangan di sini. Hasilnya akan keluar paling cepat dalam 3 hari. Mengenai masalah ini,
Aku tidak ingin ada informasi yang bocor sedikit pun. Baik, Tuan. Terima kasih, dokter. Maaf, Anda siapa? Itu tidak penting. Anda hanya perlu tahu bahwa saya bisa menyelamatkan putri Anda yang menderita penyakit jantung. Apa maksud Anda? Asalkan Anda membantu saya melakukan sedikit bantuan, 5 juta dolar di dalam kartu ini akan menjadi milik Anda. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Sangat mudah. Anda hanya perlu menukar salah satu sampel tes DNA ini. Tuan Muda Xiao, Su Shiyue pergi menemui dokter yang melakukan tes DNA untuk Nona Lin. Dia ingin menukar sampelnya. Apa dokter itu begitu mudah diajak kerjasama? Tentu saja dengan menggunakan sedikit taktik. Kenapa Anda tiba-tiba mencampuri urusan Nona Lin? Hanya saja saya merasa, kehidupan yang membosankan seperti air tenang ini membutuhkan sedikit stimulasi. Masih ingin mencari stimulasi? Kenapa? Kamu punya masalah dengan itu. Jangan sampai Anda lupa, golongan darah Anda sangat langka, dan Anda memiliki gangguan pembekuan darah. Aku menyuruhmu menyelidiki kejadian di perjamuan keluarga Huo sebelumnya. Bagaimana hasilnya? Sudah diselidiki? Foto itu hasil rekayasa. Lin Zimo ternyata berani merusak reputasi adiknya sendiri seperti itu. Benar-benar orang yang hina. Pergi dan buat perhitungan dengan Lin Zimo. Baik, Tuan Muda Xiao. Anggap saja ini sebagai imbalan untukmu. Bang darah berjalanku, Nona Lin. Apa? Kamu hamil? Iya, Kamu sampai menikah dengan Huo Xinian. Bahkan sekarang mengandung anaknya. jika ini terjadi dulu, mungkin aku akan sangat merasa gembira. Tapi sekarang, aku hanya ingin segera pergi darinya. Lalu, apa rencanamu ke depannya? Setelah hasil tes identifikasi keluar, aku akan bercerai dengan Huo Xinian. Nanti, sambil membawa abu ibuku, aku akan kembali ke tempat tinggalku sewaktu kecil. Itu bagus. Ngomong-ngomong, bagaimana ceritanya kamu bisa salah masuk ke ruangan Huo Xinian? Aku ingat, malam itu, aku meminum segelas minuman, lalu langsung tak sadarkan diri. Saat terbangun, aku sudah berada di atas ranjang Huo Xinian. Aku benar-benar meremehkanmu. Kemampuanmu dalam menggoda pria jauh lebih hebat daripada mendiang ibumu itu. Jaga ucapanmu baik-baik. Jangan mendekat, atau aku akan lapor polisi. Pergi. Lin Yansheng, kamu ini seperti orang yang terbuang. Ternyata masih sanggup menyuruh orang untuk melukai tanganku. Sudah menggoda pria mana lagi kamu? Mungkin saja karena kamu melakukan terlalu banyak hal buruk, lalu sekarang terkena balasannya. Beraninya kamu sesombong ini? Hanya karena kamu mengandalkan kekuasaan keluarga Huo saja. Kalau dipikir-pikir, bisa menikah dengan Huo Xinian, seharusnya kamu berterima kasih padaku. Apa maksudmu? Seandainya malam itu aku tidak memberikan obat kepadamu, apa kamu bisa menumpang hidup pada keluarga Huo? Jadi itu ulahmu. Kalau memang iya, kenapa memangnya? Jika malam itu kamu tidak melarikan diri dengan cepat, memangnya kamu pikir sekarang bisa berdiri di sini dengan angkuhnya? Lin Zimo, kamu benar-benar tidak berakal budi. Lin Yansheng, pembalasan atas tangan yang terluka ini pasti akan aku berikan padamu. Lin Yansheng hanyalah wanita tak tahu malu. Wanita hina, benar-benar menjijikkan. Nian, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Ayo kita lapor polisi saja. Tidak ada gunanya. Mengapa? Karena pelaku utamanya pasti adalah Huo Xinian. Jika bukan, dari mana Lin Zimo mendapatkan keberanian itu? Sudahlah, aku akan mencari cara. Jika ada masalah, kau harus mengatakannya padaku. Jangan buat aku khawatir. Baiklah. Huo Xinian, apa yang kau lakukan di sini? Berhari-hari tidak pulang ke rumah, aku kira kau merasa bersalah dan melarikan diri. Aku tidak merasa bersalah sedikit pun. Pasti kau yang akan dipermalukan nanti. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Lepaskan Nian. Apa kau tidak tahu kalau Nian sedang hamil? Jika anak haram ini sekarang tiada, itu malah bagus. Hasil identifikasinya akan segera tiba, dan aku akan membuktikan kalau aku tidak bersalah. Kita bicarakan lagi setelah hasilnya keluar. Aku harap Anda bisa menepati janji untuk menceraikan aku dan juga mengembalikan abu ibuku kepadaku. Kamu malah terburu-buru ingin bercerai? Aku bahkan belum mengeluh kalau kamu mengotori lantai keluarga Huo. Bibi, saya dengar Anda sedang tidak enak badan, jadi saya sengaja datang untuk menjenguk Anda. Baguslah kalau kamu punya niat baik seperti itu. Tidak seperti seseorang yang tak tahu terima kasih. Kak Xinian, aku membawakan sedikit teh merah dari luar negeri untukmu. Ya. Melihatmu, aku jadi teringat dengan Shuyan. Andai saja dia masih ada, betapa bahagianya. Anda jangan terlalu bersedih. Kak pasti juga tidak ingin melihat Anda seperti ini.
CEO Huo, tes DNA sudah tiba. Kak Sinian, kenapa wajahmu terlihat begitu pucat? Sepertinya ada orang yang bicaranya terlalu besar. Bagaimana mungkin? Kenyataannya sudah ada di depan mata. Lin Yansheng, apalagi yang ingin kamu katakan? Aku, Keluarga-keluarga Huo benar-benar sangat sial, sampai harus menikahi wanita yang tak tahu malu sepertimu. Bibi, Anda jangan sampai merusak kesehatan Anda demi dia. Sinian, jika kamu masih menganggapku ibumu, segera usir wanita ini keluar dari kediaman keluarga Huo. Sinian, ini benar-benar tidak benar. Aku berani bersumpah demi keselamatanku sendiri. Diam. Zolin, pergi dan ambil abu jenazah ibu Lin Yansheng lalu buang. Baik. CEO Huo, Jangan. Sangat sakit. Memang pantas menerima itu? Kak Sinian, sekarang semua buktinya sudah jelas. Apa yang akan kamu lakukan? Sinian, apalagi yang kamu ragukan? Apa kamu mau membiarkan anak hina ini lahir, lalu mewarisi segalanya dari keluarga Huo? Tidak akan? Huo Sinian, kamu tidak boleh melakukan ini. Kalau tidak, kamu pasti akan menyesal. CEO Huo, saat saya hendak keluar tadi, saya menerima sebuah dokumen yang secara khusus ditujukan untuk Anda. Mengapa ada 2 salinan laporan hasil pemeriksaan? Sinian, apa yang sedang terjadi di sini? Jangan habisi aku. Akan kukatakan. Semuanya akan kukatakan. Aku sempat kehilangan akal sehat dan setuju untuk menukar sampel tes DNA milik CEO Huo. Pantas saja hasilnya jadi seperti itu. Siapa yang begitu tak tahu malu? Zolin, selidiki dokter ini. Pastikan kamu mencari tahu siapa yang menyuapnya untuk melakukan penipuan ini. Baik, CEO Huo. Sekarang kamu sudah bisa percaya kan? Sinian, jangan percaya padanya. Siapa yang tahu apakah rekaman ini hanya buatannya saja atau tidak? Aku bersedia melakukan tes DNA ulang. Huo Sinian, apakah kamu berani? Kak Sinian, apa yang dikatakan Bibi, ada benarnya juga. Huo Sinian, cepat kembalikan abu ibuku kepadaku. Ibu, putrimu datang terlambat. Zolin, kirim ulang sampelnya ke rumah sakit. Kali ini, kamu harus mendampingi seluruh prosesnya. Jika masalah seperti ini terjadi lagi, kamu yang akan aku hukum. Baik, CEO Huo. Sinian, walaupun anak itu milikmu, itu tidak bisa membuktikan kalau Lin Yansheng tidak berselingkuh dengan pria lain. Mengenai apa yang sebenarnya terjadi dengan foto-foto itu, hati CEO Huo seharusnya jauh lebih tahu dariku, kan? Tidak segan-segan mengkhianati harga diri sendiri, hanya demi merusak nama baikku. CEO Huo benar-benar membuatku terkejut akan kelakuanmu. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai istriku. Lin Yansheng, jangan terlalu percaya diri. Pokoknya, drama ini berakhir di sini. Huo Sinian, kita pergi ke kantor sipil sekarang juga untuk bercerai. Jangan harap apa yang kau utangi padaku tidak mungkin selesai begitu saja. Kak Sinian, Sinian, wanita seperti ini, untuk apa kau korbankan pernikahanmu sendiri demi dia? Huo Sinian, kau ini benar-benar tidak waras. Kenapa kau menggila lagi? Apa kau pikir semuanya akan berakhir semudah itu? Aku rasa Sinian sudah kehilangan akal sehatnya. Meskipun sudah begini, dia masih tetap tidak mau cerai. Bibi jangan terlalu emosi. Kak Sinian pasti bersikap seperti ini karena Lin Yansheng sedang hamil. Hanya karena itu saja. Jika kita menunggu Lin Yansheng sampai bayinya lahir, masalahnya akan semakin runyam. Kasihan kakakku yang malang. Seandainya dia yang sudah tiada itu tahu hal ini, pasti dia akan sangat sedih. Tenang saja.
Selama ada aku di sini, aku tidak akan membiarkan hidup Lin Yansheng tenang sedikit pun. Huo Xinian, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Sudah kubilang, aku tidak akan pernah melepaskanmu begitu saja. Reputasiku hancur total karenamu. Bahkan ibuku sampai tiada. Apakah kamu masih belum puas? Ini baru permulaan. Ibu, ini salah putri Anda yang telah melibatkanmu. Maafkan aku. Shuyan, bagaimana kabarmu di sana? Aku berani bersumpah dengan segenap ragaku. Sial, kenapa aku malah memikirkannya di saat seperti ini? Xinian. Kenapa kamu minum alkohol sebanyak ini? Shuyan, Ini aku. Xinian. Kamu terlihat. Kenapa sedih sekali? Shuyan, Shi Yue, Kak Xinian, mengapa kamu ada di sini? Bibi memintaku menginap di sini semalam. Tadi malam, sebenarnya aku ingin mendiskusikan denganmu. Soal berziarah ke makam, Kak. Ternyata kamu minum terlalu banyak. Dan Maaf, aku mengiramu Shuyan. Kak Xinian, aku tahu, aku tidak menyalahkanmu. Soal ini, aku akan bertanggung jawab. Huo Xinian, sampai kapan kamu akan mengurungku? Hasil tes DNA sudah keluar, anak itu memang anakku. Semua perkataanku benar, termasuk malam itu. Adalah Lin Zimo yang memberiku obat hingga aku salah masuk ke kamarmu. Kamu harus menepati janjimu. Karena aku terbukti tidak bersalah, kita harus bercerai sekarang juga. Nenek sangat mementingkan anak ini. Jadi, sebelum anak itu lahir, kamu tidak diizinkan pergi selangkah pun dari sini? Huo Xinian, kau anggap aku apa? Hanya mesin penghasil anak? Ini adalah hutangmu padaku. Kamu tidak punya pilihan lain? CEO Huo, nenek sedang dirawat di rumah sakit karena kejadian sebelumnya. Beliau tidak tahu soal kehamilan Nyonya. Saya telah salah bicara. Jaga mulutmu itu. Tuan Muda Xiao, setelah Nona Lin masuk ke kediaman Huo, dia belum keluar lagi. Sepertinya dia sedang disekap oleh Huo Xinian. Aku mengerti. Karena Anda sudah memutuskan untuk membantu Nona Lin, kenapa Anda membiarkan Huo Xinian mendapatkan laporan identitas palsu itu lebih dulu? Karena dengan begitu akan jadi lebih dramatis. Bukankah ini menarik? Mari kita bantu Nona Lin sekali lagi. Silakan katakan, Tuan. Kudengar Nyonya Besar Huo terus-terusan dirawat di rumah sakit. Jika dia tahu bahwa dia sudah punya cicit, dia pasti akan segera sembuh. Saya mengerti. Saya akan segera melaksanakannya. Hidup memang benar-benar membutuhkan sedikit bumbu penyedap. Nona Lin, terima kasih banyak ya. Nenek, apakah keadaanmu sudah lebih baik? Xinian, kudengar Niansheng sedang hamil. Siapa yang memberitahu Anda? Tidak perlu peduli siapa. Cepat katakan padaku, apakah aku akan segera memiliki cicit? Nenek, Anda fokuslah menjaga kesehatan Anda dulu. Tidak perlu mengkhawatirkan hal semacam ini. Asal kamu membawa Niansheng ke rumah sakit sekali saja. Penyakit apapun yang kuderita akan langsung sembuh. Nenek,
nenek aku ingin menemuimu. CEO Huo orang terkaya di Tongcheng yang terhormat. Permainan kekanak-kanakan seperti ini tidak perlu dilakukan untuk kedua kalinya, kan? Terakhir kali Anda bilang, nenek ingin menemuiku. Ternyata yang menantiku hanyalah sebuah jebakan. Untuk dirimu yang sekarang, apakah masih ada nilai untuk membuatku membohongimu? Aku bisa saja pergi ke sana. Tapi Anda harus menjanjikan satu hal kepadaku. Apa? Setelah bertemu nenek Anda tidak boleh lagi mengurungku. Aku sudah bilang, sebelum bayi itu lahir, kamu tidak diizinkan meninggalkan tempat ini? Kalau begitu tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Hadapi saja nenekmu itu sendirian. Kamu sedang mengancamku? Lagi pula aku tidak akan rugi apapun. Jika kamu sanggup, habisi saja aku. Begini saja, aku akan membiarkanmu bertemu dengan temanmu itu. Bagaimana? Saat terakhir kali aku dibawa pergi, Miao pasti merasa sangat ketakutan. Setuju. Pilihan yang cerdas. Kamu tidak bicara sembarangan kepada nenek. Mana mungkin aku berani melawan CEO Huo. Awasi dia, antar dia kembali tepat waktu. Baik, CEO Huo, Anda tenang saja. Nian, kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Mari kita bicara di depan sana. Kemarin itu benar-benar membuatku sangat ketakutan. Setelah itu, aku tidak bisa menghubungimu sama sekali. Aku bahkan hampir saja lapor polisi. Ponselku diambil oleh Huo Xinian. Aku hanya kehilangan kebebasanku untuk sementara. Hal yang lainnya baik-baik saja. Hanya kehilangan kebebasan? Kamu mengatakannya seolah itu hal yang remeh. Huo Xinian sudah melakukan penyekapan ilegal, kan? Lalu kenapa? Siapa juga yang berani menyentuhnya? Benar juga. Miao, aku ingin minta tolong padamu. Maukah kamu membantuku agar ibuku bisa beristirahat dengan tenang? Tenang saja. Serahkan semuanya padaku. Hanya saja, sepertinya aku tidak sanggup membeli tanah makam yang mahal. Tidak apa-apa. Mungkin bagi ibu, semua kemewahan itu bukanlah hal yang terpenting. Nian, jangan bersedih lagi ya. Kamu tidak boleh larut dalam kesedihan sekarang. Iya, aku tahu. Nian, apa kamu ingin melarikan diri? Aku bisa membantumu. Apa? Begitu kamu melahirkan ahli waris keluarga Huo tidak akan membiarkanmu pergi. Tapi, aku sama sekali tidak bisa lepas dari kendali Huo Xinian. Nanti aku akan membantumu menahan pria itu. Kamu harus cepat pergi dari Tongcheng. Aku tidak percaya kalau kekuasaan Huo Xinian bisa sejauh itu. Tidak boleh Miao. Kamu belum pernah merasakan betapa mengerikannya Huo Xinian. Aku tidak bisa membiarkanmu ikut terlibat. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Untungnya, aku sudah mendapatkan abu kremasi ibu. Setidaknya satu kelemahanku sudah berkurang. Begitu ada kesempatan, aku pasti akan mencari cara untuk pergi. Nian, coba lihat ini. Laporan Kepolisian Tongcheng. 12 April. Telah menangkap sekelompok komplotan yang mencari keuntungan melalui foto hasil editan. Menurut pengakuan tersangka, sebelumnya foto memalukan, putri sulung keluarga Lin, hanyalah hasil editan. Bagus sekali, Nian. Akhirnya ada yang membersihkan namamu dari tuduhan ini. Ibu, sayang sekali ibu tidak sempat melihat ini. Nian. Nyonya, Berhentilah berteriak, cepat bawa Nian ke rumah sakit. Dokter, dia tidak apa-apa, kan? Dia baik-baik saja, hanya terlalu banyak pikiran, ditambah lagi kurang gizi, makanya dia pingsan. Syukurlah kalau begitu. Ibu hamil harus tetap menjaga kestabilan emosi, jangan sampai mengalami emosi yang berlebihan secara mendadak. Baiklah, terima kasih. Nyonya masih tertidur sekarang. Ya,
Baik, aku akan melakukannya. Anda tenang saja. CEO Huo. Nian, andai saja ada seseorang yang bisa membantumu dan meninggalkan iblis itu pasti sangat bagus. Nian, dokter udah bilang, kamu tidak boleh terlalu emosional, kamu harus memperhatikannya. Kemarin aku membuatmu takut ya. Asalkan kamu baik-baik saja, itu sudah cukup. Ngomong-ngomong, Huo Xinian itu juga benar-benar tidak punya hati. Kamu sudah terbaring di rumah sakit sepanjang hari, tapi dia bahkan tidak datang menjengukmu sekalipun. Dia tidak mencintaiku, jadi sudah sewajarnya jika dia tidak mau memperdulikan diriku sedikit pun. Nian, apa kamu masih mencintainya? Aku sangat berterima kasih karena dia pernah menyelamatkanku, tapi semua rasa cintaku itu kini sudah habis dihabisi olehnya. Sekarang, aku hanya ingin segera bercerai dengannya. Baguslah kalau begitu. Aku cuma takut kamu masih budak cinta. Sushi Yue, kenapa dia ada di sini? Nyonya, CEO Huo meminta saya untuk menjemput Anda pulang. Aku pergi dulu. Ayo pergi. Teh ini enak sekali. Shi Yue anak ini sungguh perhatian. Karena Bibi menyukainya, maka lain kali saya akan membawakan lebih banyak lagi. Kak Sinian, aku punya kabar baik untukmu. Kabar apa? Kak Sinian, kamu akan menjadi seorang ayah. Apa? Karena semuanya sudah terjadi seperti ini, Xinian, kamu harus bercerai dengan Lin Yansheng dan segera nikahi Shi Yue. Dia tumbuh besar bersamamu sejak kecil. Tidak mungkin. Mengapa? Sekarang Shi Yue sudah mengandung anakmu, kamu seharusnya bertanggung jawab dan menikahinya. Lin Yansheng, kalau kamu masih punya rasa malu, pergilah sendiri dari keluarga Huo. Aku hanya mengakui bayi di dalam kandungan Shi Yue sebagai cucuku. Ibu jangan ikut campur masalah ini, bisa kan? Kak Sinian, kamu bilang kamu akan bertanggung jawab. Si Yue, kejadian malam itu adalah salahku padamu sejak awal. Begini, kamu boleh memilih perusahaan manapun di bawah naungan Huo Group. Tapi Kak Sinian, aku tidak butuh uang. Aku hanya ingin melahirkan anak kita. Si Yue, anak ini tidak boleh kamu lahirkan. Apa katamu? Tunggu dulu. Kurasa, anak dalam kandungan Nona Su ini adalah pewaris yang paling diinginkan di dalam hati. Keluarga Huo. Baguslah kamu tahu diri. Jika begitu, aku akan menyerahkan identitas sebagai Nyonya Huo kepada Nona Su. Coba katakan sekali lagi. Huo Xinian, kamu tidak perlu lagi memandangi wajahku yang sangat kamu benci ini. Keluarga Huo juga sudah memiliki pewaris yang sah secara hukum. Bukankah semua orang jadi bahagia? Malam itu aku terlalu banyak minum. Kamu tidak perlu menjelaskannya padaku. Atau mungkinkah CEO Huo mulai menaruh perasaan padaku? Jangan terlalu percaya diri. Jika memang begitu, mengapa CEO Huo tidak mau bercerai? Xinian, pokoknya, kamu harus segera bercerai dengan Lin Yansheng. Sudah aku bilang, tidak bisa. Kamu? Apa kamu benar-benar ingin membuatku tiada karena marah? Huo Xinian, urusan berantakan di keluargamu ini. Aku tidak ingin ikut campur lagi. Besok pagi jam 9, sampai jumpa di depan kantor catatan sipil. Kak Sinian, tolong jangan membuat Bibi kesal lagi. Aku akan menunggumu di depan kantor urusan sipil. Sepertinya Huo Xinian tidak akan datang. Sebenarnya apa yang dia rencanakan? Tidak baik menjatuhkan diri ke pelukan pria seperti ini, Nyonya Huo. Kamu?
Apa kamu sudah melihat laporan yang dirilis kepolisian Tongcheng? Aku rasa aku juga sudah membantumu melampiaskan kemarahanmu. Apa? Waktu itu di pesta perjamuan, aku melihat foto-foto itu, merasa ada yang tidak beres. Jadi aku menyuruh orang untuk memeriksanya, lalu memberikan beberapa petunjuk kepada polisi. Tuan, terima kasih. Tapi, mengapa Anda membantuku? Tubuh Nyonya Huo sedang tidak fit, ayo kita mengobrol di depan saja. Baiklah. Kau memanggilku ke sini hanya untuk memperlihatkan dirimu bermesraan dengan pria asing ini? Karena CEO Huo sudah datang, maka kita tidak usah membuang waktu lagi. Ayo pergi. Pantas saja kamu sangat percaya diri untuk menceraikanku? Ternyata kamu sudah menemukan sandaran baru. Apa yang kamu bicarakan? Aku dan Tuan ini baru bertemu beberapa kali saja. CEO Huo, Nyonya Huo sedang mengandung? Sebaiknya kamu lebih bersikap lembut padanya. Belum pernah ada orang yang berani berbicara seperti itu padaku. Kalau begitu, sekarang sudah ada. Urusan keluargaku? Tidak perlu merepotkan Tuan Muda Xiao? Tuan, kita bicara lagi lain kali. Katakan, kapan kamu mulai berhubungan dengan Xiaolin? Apa hubungannya denganmu? Kamu belum bercerai dariku, tapi sudah berani bermain mata dengan pria lain? Lalu bagaimana denganmu? Bukankah kamu juga sedang bersama Su Shiyue? Aku kira cintamu pada Nona Su begitu tulus, tapi ternyata sekarang hanya begini saja kualitasmu. Lin Niansheng, kali ini kamu benar-benar membuatku marah. Huo Xinian, apa kamu sudah gila? Bukankah kamu butuh pria? Kenapa? Apa suamimu yang sah ini tidak cukup baik? Huo Xinian? Kita sedang di dalam mobil. Bukankah begini malah lebih menantang? Huo Xinian, apa kamu ingin aku benar-benar membencimu? Huo Xinian, kamu benar-benar membuatku muak. Tuan Muda Xiao, Huo Xinian membawa pergi Nona Lin. Huo Xinian pasti sangat marah kan? Benar sekali. Tadi sorot matanya saat melihatku. Terlihat sangat penuh permusuhan. Ini menarik. Maksud Anda, dia terhadap Nona Lin? Menurutmu, jika aku merebut Lin Niansheng darinya, seberapa lucu ekspresinya nanti? Apa Anda sedang bercanda? Bukankah Anda hanya menganggap Lin Niansheng sebagai cadangan kantong darah saja? Apa yang kau pikirkan? Aku hanya mencari hiburan untuk hidupku yang membosankan ini. Sekaligus ingin membalas dendam pada Huo Xinian saja. Hati-hati, jangan sampai Anda sendiri yang terjebak dalam permainan ini. Mana mungkin? Ayo pergi. Jalankan mobilnya. Kamu jangan khawatir, aku pasti akan membuat Xinian menikahimu. Bibi, untungnya masih ada Anda yang menyayangiku. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang sedang dipikirkan oleh Xinian Lin Niansheng sudah membuat keluarga Huo di Tongcheng sangat dipermalukan, tapi dia masih saja tidak mau bercerai. Bibi, tolong jangan menyalahkannya. Saat ini, nenek sedang sangat menyukai anak dari Lin Niansheng, jadi Kak Xinian pun tidak punya pilihan lain. Anak itu? Benar. Ini pasti gara-gara anak itu. Selama anak itu tidak ada lagi, segalanya akan menjadi lebih mudah. Apa mungkin Kak Xinian benar-benar sudah jatuh cinta pada Lin Niansheng? Aku harus segera menyingkirkan Lin Niansheng. Kalau tidak, dalam beberapa bulan ke depan, kebohonganku akan segera terbongkar. Shiyue, ada apa denganmu? Wajahmu terlihat sangat pucat. Aku tidak apa-apa. Huo Xinian, apakah kamu akan mengurungku lagi? Mulai hari ini, jangan harap kamu bisa pergi dari sini. Huo Xinian, apalagi yang kamu inginkan dariku? Aku tidak lapar. Siapa yang peduli kamu lapar atau tidak?
Jika bukan karena bayi dalam kandunganmu itu, aku tidak akan mau repot-repot memedulikanmu. Apa? Apa kamu menunggu ibu mertuamu ini untuk menyuapimu secara langsung? Terima kasih. Aku tidak sudi menerimanya. Kurangi saja sikapmu yang membuatku kesal, maka aku akan sangat bersyukur. Apa ada orang di sana? Apakah ada orang? Cepat ke sini. Panggil dokter. Cepat tolong anakku. Buka pintunya. Buka pintunya. Apakah ada yang bisa mendengarku? Apa ada orang di sini? Tolong selamatkan anakku. Jika anak Lin Yansheng tidak disingkirkan, bagaimana bisa kita memberi ruang untuk anak Xiwei? CEO Huo, gawat. Apa kamu tidak lihat aku sedang rapat video? Keluar. Nyonya tiba-tiba mengalami pendarahan hebat dan sudah dilarikan ke rumah sakit. Apa? CEO Huo, apa Anda masih mendengarkan? Dokter, bagaimana keadaan anaknya? Mohon maaf, CEO Huo. Kami sudah melakukan yang terbaik, tapi Nyonya Huo kehilangan banyak darah. Bayinya benar-benar tidak bisa diselamatkan. Bagaimana keadaan Lin Yansheng? Nyonya Huo kondisinya sangat lemah saat ini. Perlu istirahat yang cukup. Aku mengerti. Xinian, sepertinya anak ini belum berjodoh denganmu. Jangan terlalu sedih. Mana anakku? Dia pasti baik-baik saja. Kan? Kamu istirahat saja dulu. Jangan pikirkan hal-hal ini lagi. Anakku. Anakku. Kenapa bisa terjadi pendarahan hebat secara tiba-tiba? Berhentilah bersikap menyedihkan. Bangun dan habiskan sup ini. Sup itu penyebabnya. Ada seseorang yang ingin mencelakai anakku. Apa? Xinian, kamu jangan terlalu bersedih. Beruntungnya, kamu masih memiliki Xiwei dan bayi yang ada dalam perut. Ternyata kamu yang telah melenyapkan anakku. Apa yang sedang kamu bicarakan? Sup yang ibu berikan padaku bermasalah. Kalau tidak, mana mungkin semuanya serba kebetulan. Tidak lama setelah aku meminumnya, pendarahan hebat itu terjadi. Lin Yansheng? Siapa yang memberimu keberanian untuk memfitnah ibuku? Selain ibumu, keluarga Huo siapa lagi yang cukup berani untuk mencelakai anak Huo Xinian? Ma. Xinian, kamu tidak mungkin mendengar perkataan wanita kejam ini dan mencurigai ibu kandungmu sendiri, kan? Ma. Maksudku bukan begitu. Aku memang tidak menyukai Lin Yansheng, tapi bayi yang ada di perutnya, bagaimanapun adalah cucu kandungku. Bagaimana mungkin aku melakukan hal semacam itu? Sesaat setelah aku meminum supnya, perutku langsung terasa sakit luar biasa. Kebetulan pintunya juga terkunci dari luar. Apa kamu ingin bilang kalau ini hanya kebetulan? Lalu siapa yang tahu? Apakah kamu sendiri yang sembarangan memakan sesuatu? Bukankah sebelumnya kamu sendiri yang ingin membuang bayi Xinian? Sudah jelas kamu ingin memberikan posisi itu kepada Su Xiwei, sampai-sampai membuat anakku tiada. Cukup. Beraninya kamu memfitnah ibuku. Sudahlah. Lagi pula di dalam hatimu, aku hanyalah orang yang sangat jahat. Ditambah satu tuduhan ini pun, sudah tidak ada artinya lagi. Xinian, wanita ini sungguh kejam. Sebaiknya kamu segera bercerai darinya. Ma? Aku sedang tidak ingin membahas hal itu sekarang. Jangan sampai kamu tertipu oleh penampilannya saat ini. Aku tahu. Ma, sebaiknya Mama pulang dan istirahatlah. Huo Xinian, sekarang ibuku dan anakku, semuanya sudah tiada demi Su Shuyan.
Apakah kamu sudah puas? Sekarang kamu istirahat saja dulu. Aku akan meminta dokter untuk merawat kesehatanmu baik-baik. Sekarang Lin Yansheng sudah kehilangan anaknya. Xinian pasti akan segera menceraikannya. Bagaimanapun juga, anak di dalam kandungan Lin Yansheng itu tetaplah anak dari Kak Xinian. Sekarang, dia pasti merasa sangat sedih. Kamu ini memang anak yang sangat baik hati. Hanya anak di kandunganmu inilah cucu kandung sah keluarga-keluarga Huo. Aku akan menyuruh orang dapur membuatkan sup suplemen untukmu. Terima kasih, Bibi. Padahal, aku sama sekali tidak hamil. Niatku hanya untuk memaksa Kak Xinian menikahiku. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Bagaimana kalau Lin Yansheng? Kamu bantu aku sekali lagi ya? Baiklah, kalian harus lebih berhati-hati. Tuan Muda Xiao, Nona Lin mengalami pendarahan hebat, dan dia kehilangan anaknya. Aku mengerti. Selain itu, Su Shiwei telah memalsukan sebuah surat keterangan kehamilan, tapi dia sama sekali tidak hamil. Wanita bodoh itu menggunakan trik yang sama untuk kedua kalinya, benar-benar tidak punya otak. Haruskah kita memberitahukan kabar ini kepada Huo Xinian? Jangan terburu-buru. Biarkan dia merasa senang untuk sementara waktu. Baik. Nyonya, si Huo sedang ada rapat penting hari ini. Dia tidak bisa pergi, jadi beliau berpesan agar saya mengantar Anda kembali ke kediaman Huo. Nyonya, tolong jangan mempersulit saya. Diriku yang sekarang hanyalah seperti tanaman yang tak punya akar. Siapa lagi yang bisa kupersulit? Lihatlah betapa pucat wajahmu. Lin Yansheng sangat menyakitkan, bukan? Minggir. Jangan berpura-pura kasihan di hadapanku. Kamu hanya menyesal. Karena kehilangan jaminan untuk memperkuat posisi di dalam keluarga Huo. Karena pikiranmu sendiri yang kotor, kamu melihat segalanya sebagai hal yang menjijikkan. Kamu, Su Shiyue, demi kakakmu, aku malas berurusan denganmu. Tetapi, kamu juga jangan bertindak terlalu jauh. Sakit sekali, perutku. Sangat sakit. Lin Yansheng, anakmu sudah tiada. Apa sekarang kamu ingin mencelakai anakku juga? Apa yang terjadi di sini? Bibi, itu Lin Yansheng. Dia mendorongku. Lin Yansheng, dasar wanita kejam kamu. Apa yang sedang terjadi? Xinian, kamu pulang di waktu yang tepat. Hari ini kamu harus memberikan penjelasan kepadaku. Kak Xinian, aku awalnya berniat baik ingin menenangkan Lin Yansheng. Siapa sangka dia malah marah. Aku sedang mengandung anakmu, tapi dia malah mendorongku. Su Shiyue, aktingmu itu benar-benar sia-sia jika tidak masuk ke dunia hiburan. Tutup mulutmu. Kamu itu hanya iri pada Shiyue. Apa kamu mendorongnya? Jika kamu bertanya seperti itu, sebenarnya di dalam hatimu sudah ada jawabannya, kan? Kalau memang begitu, maka anggap saja aku yang mendorongnya. Apa katamu? Shiyue, Xinian, cepat bawa Shiyue ke rumah sakit. Kamu seharusnya tahu apa yang harus dikatakan, bukan? Anda tenang saja, saya mengerti. Tutup mulutmu rapat-rapat. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku berbuat kejam. Baik, Nona Su. CEO Huo, maafkan saya, bayi Anda tidak bisa diselamatkan. Jaga kesehatan Shiyue baik-baik. Jangan sampai ada dampak jangka panjang. CEO Huo jangan khawatir. Xinian, setelah semua yang terjadi, apa kamu masih mau terus bersabar pada wanita kejam Lin Yanheng itu? Mama,
Ayo masuk dan jenguk Xiwe dulu. Kak Sinian, maafkan aku tidak bisa menjaga bayi kita. Anak baik, aku tahu itu bukan salahmu. Sinian, kamu pasti akan memberi pelajaran demi membela Xiwe, kan? Sinian, Lin Niansheng tidak ingin punya anak ya sudah, tapi dia malah ingin mencelakai anak Xiwe. Apa dia sengaja ingin membuat keluarga-keluarga Huo kehilangan garis keturunan? Bawa Lin Niansheng ke halaman dan suruh dia berlutut. Hanya begitu? Anak di dalam kandungan Xiwe itu adalah cucu sulung pewaris keluarga-keluarga Huo. Tidak bisa. Kamu harus membuat perhitungan dan menghukum tangannya. Bibi, jangan persulit Kak Sinian lagi. Dia sudah kehilangan 2 orang anak berturut-turut. Dia pasti sangat sedih. Sinian, jika hari ini kamu tidak menceraikan wanita tak tahu malu itu, aku akan pergi dari dunia ini di hadapanmu. Ibu, aku akan menangani masalah ini. Ibu jangan ikut campur dulu. Bibi, apa yang ibu lakukan? Cepat letakkan pisaunya. Sinian, pilih Lin Niansheng atau ibumu ini, tentukan pilihanmu sekarang. Bu, tolong jangan bercanda seperti itu. Kak Sinian, apakah kamu sudah lupa bagaimana Lin Niansheng mencelakai kakakku sampai tiada? Ibu, letakkan pisaunya. Aku akan menceraikan Lin Niansheng. Bagus. Kalau begitu segera pergi, malam ini aku harus sudah melihat akta cerainya. Baiklah. Beberapa bulan yang singkat ini, rasanya bagaikan mimpi buruk. Sekarang, akhirnya, mimpi buruk itu telah usai. Huo Xinian, malam itu 5 tahun yang lalu, terima kasih banyak. Di masa depan, aku harap kita tidak perlu bertemu lagi. Apa maksudmu 5 tahun yang lalu? Cahaya dari ribuan lampu ini, tapi tidak ada satupun yang menjadi milikku. Nyonya Huo, kita bertemu lagi. Aku sudah bercerai. Selamat ya. Terakhir kali aku lupa memperkenalkan diri. Namaku Xiaolin. Nona Lin, bisakah kita bicara? Bicara apa? Apakah kamu tidak ingin membuat perhitungan dengan Huo Xinian? Aku bisa membantumu. Kita hanya baru bertemu beberapa kali saja. Aku hanyalah orang yang tak punya rumah. Takutnya, aku tidak mampu membayar upah Tuan Muda Xiao. Aku sama sepertimu. Kita berdua punya golongan darah resus negatif. Aku hanya butuh kamu saat-saat yang diperlukan, memberikan sedikit darahmu padaku. Meski golongan darah resus negatif itu langka, tetapi dengan kekuasaan dan harta keluarga Xiao, untuk menemukan pendonor darah yang cocok, seharusnya tidak sulit. Mengapa Tuan Muda Xiao memilihku? Nona Lin, jauh lebih menarik dari yang aku bayangkan. Miao-miao, ada apa? Nian, kamu sudah cerai? Bagus sekali. Cepat datang ke rumahku. Kita rayakan sepuasnya malam ini. Baik. Tuan Muda Xiao, aku tidak punya waktu untuk bermain tebak-tebakan di sini. Aku pamit sekarang. Apa yang kamu lakukan? Jika Nona Lin berubah pikiran, hubungi aku kapan saja. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Sampai jumpa. Aku akan menunggu hari saat kamu datang mencariku atas kemauanmu sendiri. Nona Lin, ini adalah hadiah untukmu sebagai tanda ketulusanku. Nona Lin, Tuan Muda Xiao bilang hal ini diserahkan sepenuhnya kepada Anda. Laporan pemeriksaan ultrasonografi milik Su Shiyue. Su Shiyue sama sekali tidak hamil. Tentang kecelakaan yang disebut karena aku itu, hanyalah caranya untuk menutupi kebohongan yang dia buat. Kak Sinian, aku merasa sedikit tidak nyaman. Lin Niansheng, beraninya kamu menampakkan wajah di sini? Tentu saja, aku datang untuk melihatmu. Kamu yang sudah menghabisi anakku, aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Untuk membuatku menjadi orang yang menghabisi anakmu, setidaknya kamu harus punya anak dulu, kan? Apa maksudmu? Su Shiyue, kalau kamu terjun ke dunia hiburan, seharusnya sekarang kamu sudah jadi aktris terbaik. Apa tujuanmu datang ke sini hari ini hanya untuk menyindir dan mengejek saja? Kalau bukan itu apalagi?
Memangnya aku datang ke sini untuk menemuimu? Aku tidak ingin melihatmu. Kak Sinian, suruh dia pergi sekarang juga. Huo Xinian, lihatlah ini. Kak Sinian, kenapa kamu menatapku seperti itu? Coba jelaskan ini. Kak Sinian, ini dipalsukan oleh Lin Yansheng untuk menjebakku. Apakah kamu lebih percaya padanya daripada padaku? Bagaimana fakta sebenarnya? CEO Huo minta orang untuk memeriksa dokter yang membantu Su Shiyue memberikan kesaksian palsu itu. Bukankah kita akan mengetahuinya? Kak Sinian, Lin Yansheng, beraninya kamu mengacaukan rencanaku. Lin Yansheng, dari mana kamu mendapatkan laporan pemeriksaan kehamilan itu? Kita sudah bercerai. Aku tidak perlu memberitahumu segalanya. Kamu pasti tidak bisa mendapatkannya sendiri. Siapa yang membantumu? Xiaolin? Tidak peduli siapa itu tidak ada hubungannya denganmu, mantan suamiku. Zolin? Pergi selidiki dokter yang memberikan laporan pemeriksaan kehamilan Su Shiyue dan bawa dia ke sini. Baik, CEO Huo, saya akan segera melakukannya. Kak Sinian, aku merasa sangat bosan di rumah sakit. Aku ingin pulang. Su Shiyue. Dokter sudah mengakuinya? Kamu sama sekali tidak hamil? Jangan pernah dengar omong kosong dokter itu. Dia pasti sudah bersekongkol dengan Lin Yansheng. Belum ada orang yang berani mempermainkanku seperti ini? Berkata jujurlah. Kak Sinian, aku tidak sengaja berbohong padamu. Hanya saja kamu terus menunda untuk bercerai dengan Lin Yansheng. Karena itulah aku melakukan ini. Malam itu, apa sebenarnya aku menyentuhmu atau tidak? Mulai sekarang, jangan pernah menampakkan diri lagi di hadapanku. Kak Sinian, aku mencintaimu. Wajahku dan kakak sangat identik. Kenapa kamu tetap tidak bisa menerimaku? Mencintaimu? Jika bukan karena kakakmu, apa kamu pikir kamu masih bisa berdiri di sini dan bicara denganku? Pergi kau. Lin Yansheng. Sinian, mengapa aku mendengar kalau Shiyue tidak hamil? Dia telah berbohong. Laporan pemeriksaan kehamilan itu palsu. Apa? Kalau begitu, bayi di dalam kandungan Lin Yansheng? Aku telah membuat cucu kandungku sendiri tiada. Ibu, benarkah? Ibu yang melakukannya? Kehilangan anak yang dialami Lin Yansheng. Aku bukannya sengaja. Aku hanya ingin memberikan posisi itu untuk Shiyue. Tuan Muda Xiao, terima kasih atas hadiahnya. Nona Lin sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Sepertinya si Nona Su itu sedang mengalami nasib buruk. Itu karena perbuatannya sendiri. Namun bagaimana Anda tahu dia hanya pura-pura hamil? Aku tentu punya caraku sendiri. Bagaimanapun juga, terima kasih banyak atas hadiah ini. Anda terlalu sungkan, Nona Lin. Nona Lin? Tuan Muda Xiao, tentang kerjasama yang Anda katakan waktu itu, aku setuju. Hanya dengan selembar laporan kehamilan, seharusnya tidak cukup bagi Nona Lin untuk mengubah pikiran. Apakah Anda punya persyaratan lain? Aku ingin mengambil kembali perusahaan kakekku. Itu tidak sulit. Tidak nyaman membicarakan hal ini lewat telepon. Aku akan segera datang menemuimu. Baiklah, aku tunggu di Cafe Left Bank. Sampai jumpa nanti. Kita ambil apa yang kita butuhkan. Biarkan aku menjadi orang tak tahu malu untuk sekali ini saja. Mengenai insiden kehilangan anak kita dulu, mengapa kamu tidak menjelaskannya sejak awal? Bagaimana bisa kamu mengucapkan kata-kata yang begitu, tak tahu malu? Waktu itu aku sudah menjelaskannya, tapi apa kamu mendengarkan sepatah kata pun? Mungkin saja, jika anak ini sampai lahir ke dunia, ia hanya akan menderita. Huo Xinian, sebenarnya apa maumu? Mengenai masalah anak itu, aku dan ibuku berhutang maaf padamu. Seseorang yang merasa begitu berkuasa, seperti CEO Huo, ternyata bisa meminta maaf juga? Berapa kali pun kamu mengatakannya, anakku tidak akan pernah kembali. Kompensasi apa yang kamu inginkan? Kalau begitu, perusahaan kakekku,
Kembalikan padaku. Tidak masalah. Nian, aku sudah menunggumu sangat lama. Xiaolin? Nian. Panggilan yang sangat mesra? Bagaimana caraku menyapanya? Tidak ada hubungannya dengan CEO Huo, kan? Apa-apaan yang kamu lakukan? Sekarang perusahaan kakekmu ada di tanganku. Jika kamu ingin mengambilnya kembali, maka itu tergantung apakah kamu punya kemampuan itu atau tidak. Nian sekarang bersamaku. Jadi CEO Huo tidak perlu repot-repot lagi. Tuan Muda Xiao, permainan apa lagi yang sedang kamu mainkan ini? Tidakkah menurutmu, wajah Huo Xinian yang tadi itu terlihat sangat lucu? Tidak sama sekali. Kalian orang hebat yang sedang bertarung. Jangan libatkan aku. Aku hanya ingin mengambil kembali perusahaan kakekku. Tenang saja, bukankah sudah kukatakan tadi? Aku akan membantumu. Bagaimana caramu membantu? Huo Xinian telah mengakuisisi perusahaan kakekmu, tapi dia tidak mengganti pemegang saham aslinya. Inilah kesempatan kita. Apa maksudmu? Huo Xinian memegang 45% saham perusahaan kakekmu. Ia adalah pemegang saham terbesar. Lalu sisa sahamnya, semuanya tersebar di tangan pemegang saham lainnya. Maksudmu, dengan membeli seluruh sisa saham itu? Jangan bilang, kamu baru terpikirkan cara ini sekarang. Tapi, meskipun aku menjual semua harta warisan yang ditinggalkan kakekku, itu tidak akan cukup untuk membeli semua sahamnya. Tidak masalah jika kamu tidak bisa membelinya, asalkan aku bisa melakukannya. Mana mungkin Huo Xinian membiarkanmu membelinya begitu saja? Itu urusanku. Sekarang katakan saja, apakah kamu ingin mencobanya? Baiklah, mari kita ambil risiko ini. Kakekmu meninggalkan perusahaan untukmu? Ternyata, itu sebuah kesalahan besar. Gadis polos sepertimu, cepat atau lambat akan dimanfaatkan sampai tidak tersisa apapun. Aku pulang dulu. Cepat sekali. Nona Lin, selamat ya. Sekarang Anda adalah pemegang saham terbesar di perusahaan ini. Nona Lin, ada apa? Tuan Muda Xiao mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membeli saham ini dan memberikannya begitu saja padaku. Apa benar? Anda hanya ingin aku mendonorkan darah saat Anda membutuhkannya? Tentu saja bukan. Katakanlah, Tuan Muda Xiao, apa syarat lainnya? Temani aku. Pergi ke sebuah pesta. Hah? Nona Lin, kamu ini sungguh sangat menarik. Aku tidak bercanda. Akhir pekan depan, ada pesta malam yang sangat penting. Syaratnya adalah harus membawa pendamping wanita. Temani aku pergi ya. Tuan Muda Xiao punya banyak wanita cantik di sisinya. Mengapa harus mencari aku? Tetapi, wanita-wanita lain. Hanya angin lalu belaka. Aku hanya ingin Nona Lin menemaniku pergi. Jangan bercanda seperti itu. Nona Lin, aku sudah membantumu berkali-kali. Apa kamu benar-benar tega melihatku tidak punya teman wanita dan ditertawakan? Baiklah, aku akan pergi. Tuan Muda Xiao, bisakah Anda berikan jawaban jujur? Mengapa Anda menolongku? Karena aku menyukaimu. Apa? Sudahlah, aku tidak akan menggoda kamu lagi. Aku akan menyuruh orang untuk memesankan gaun malam terbaik untukmu. Aku menunggumu tampil paling memukau di sana. Tuan Muda Xiao, berhentilah tersenyum. Senyumanmu membuat bulu kuduku berdiri semua. Kamu tadi tidak lihat ekspresi gugup Nona Lin? Benar-benar sangat menggemaskan. Saat musuh-musuhmu berlutut di bawah kakimu dan memohon ampun, kurasa Anda tidak sebahagia ini kan? Apa jangan-jangan Anda menaruh hati pada Nona Lin? Mana mungkin. Menurutku sekarang Anda terlihat seperti bos arogan yang sedang jatuh cinta. Apa katamu? Bukan apa-apa. Apakah Anda mau pergi? Tidak. Jarang sekali ada hari yang sesantai ini.
Karena aku menyukaimu. Orang gila. Nian. Miau miau. Kenapa kamu ada di sini? Aku hanya kebetulan lewat. Wajahmu kenapa merah sekali? Tadi karena terjemur matahari. Miau miau. Ayo kita pulang. Ada kabar baik yang ingin kubagikan padamu. Matahari hari ini tidak begitu terik loh. Halo, aku sudah sampai. Aku akan sedikit terlambat. Tunggu aku di depan pintu. Baiklah. Lin Yansheng, kenapa kamu bisa datang ke sini? Kenapa? Jika kamu bisa datang, apa aku tidak boleh datang juga? Kamu sudah diusir dari rumah oleh keluarga Huo. Kenapa? Sekarang mau mencoba mendekati keluarga kaya lagi. Pasti biayanya mahal ya untuk menyewa gaun ini. Kamu benar-benar rela mengeluarkan modal besar. Sayangnya, tidak ada yang mau melirik wanita rendahan sepertimu. Orang baik tidak akan menghalangi jalan, minggir. Kamu, pesta malam ini harus membawa undangan, kamu tidak akan bisa masuk. Apa urusannya denganmu? Asal kamu mau berlutut dan bersujud padaku, bukannya tidak mungkin aku akan membawamu masuk. Memangnya kamu pikir kamu siapa? Aku adalah manajer perusahaan di bawah naungan grup Huo. Siapa yang berani tidak menghormatiku? Ya, karena kamu sudah menjadi anjing yang setia. Wajar saja kalau ada orang yang memberimu hadiah tulang. Apa katamu? Bukan apa-apa. Lin Zimo, cepat atau lambat aku akan merebut kembali perusahaan milik kakekku. Sedang berpura-pura apa kamu di sini? Aku ingin melihat bagaimana caramu bisa masuk ke dalam. Aku malas membuang-buang waktu denganmu. Minggir sana. Bicaramu sombong sekali. Sepertinya kamu sudah menemukan pelindung baru. Kamu bekerja keras melayaninya. Sampai bisa mendapatkan kesempatan ini kan? Kamu. Jangan kotori tanganmu sendiri. Akulah pelindungnya. Kenapa? Ada masalah? Xiao. Tuan muda Xiao. Tuan Lin begitu penuh semangat. Sepertinya cedera tanganmu waktu itu sudah sembuh. Xiao. Tuan muda Xiao, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Tangan Lin Zimo patah waktu itu. Apa itu perbuatanmu? Begitulah. Apa ini sudah membuatmu tenang? Jika belum merasa lega, aku akan buat tangannya yang satu lagi juga tak berdaya. Tapi, mengapa? Bukankah aku sudah mengatakannya? Aku menyukaimu. Wah, kamu serius? Inikah caramu memperlakukan penolongmu sendiri? Siapa yang menyuruhmu bicara sembarangan? Maaf, aku harus menerima telepon dulu. Pergilah. Lin Yansheng, kamu berani-beraninya muncul lagi di hadapanku. Aku pun heran. Kenapa ada kamu di mana-mana? Sungguh sial sekali. Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Sushi Yue, Nian sekarang adalah kekasihku. Jangan keterlaluan. Ayo pergi. Entah itu Huo Xinian ataupun Xiaolin, kenapa semuanya bisa terhasut oleh Lin Yansheng? Kamu sudah minum berapa banyak? Nian, jadilah pacarku, ya? Lagi, apa pukulan waktu itu masih kurang menyakitkan? Kalau tidak kuat minum, seharusnya tidak perlu minum. Sekarang apa yang harus dilakukan? Mana Kinye? Xiaolin, kamu menipuku lagi. Sudahlah, Nian, jangan marah lagi. Memangnya aku mengizinkanmu memanggilku seakrab itu? Panggil aku Nona Lin. Tuan muda Xiao, Anda meminta saya menyelidiki penyebab tiadanya Su Shuyan. Saya memang menemukan beberapa hal yang menarik. Su Shuyan, bukankah dia tiada karena kecelakaan mobil? Saya memeriksa mobil yang dikendarai Su Shuyan saat kecelakaan dan menemukan bahwa rem mobil itu telah disabotase seseorang. Anda tahu siapa pelakunya? Orang yang melakukan servis pada mobil Su Shuyan sudah tiada, tapi di dalam rekeningnya terdapat tambahan $1 juta. Tampaknya kiriman uang ini sepertinya ada hubungannya dengan Su Shiwei. Maksudmu, Su Shiwei telah mencelakai kakak kandungnya sendiri? Itu bukan hal yang mustahil. Su Shiwei menyukai Huo Xinian. Di bawah rasa cemburu, tidak ada hal yang tidak berani dia lakukan. Lanjutkan penyelidikan, temukan bukti kuat untukku agar Su Shiwei bisa dihukum. Baik. Lalu ada satu hal lagi. Katakan. Saat saya menyelidiki pengeluaran aset atas nama Su Shiyue, saya menemukan ada sebuah pengiriman uang yang diberikan kepada perawat di panti jompo, keluarga Huo. Panti jompo, keluarga Huo?
Dia adalah perawat yang dulu merawat ibu Anda. Dan tanggal saat dia menerima uang dalam jumlah besar itu, tepat di hari setelah ibu Anda tiada. Maksudmu? Kepergian ibuku. Mungkin saja ada hubungannya dengan Su Shiyue, begitukah? Benar sekali. Nian, tenangkan dirimu. Aku akan menghabisi Su Shiyue. Tapi kita belum punya bukti sekarang. Kau tahu kan apa yang harus dilakukan? Baik, Tuan Muda Xiao. Haruskah aku hanya diam melihat si penjahat itu bebas tanpa hukuman? Nian, percayalah padaku. Tidak lama lagi, pada hari peringatan kematian Su Shuyan, aku pasti akan memberimu penjelasan yang pantas. Kak Sinian, aku benar-benar tahu bahwa aku salah. Jangan abaikan aku. Kata-kata yang sama, jangan biarkan aku mengatakannya untuk kedua kalinya. Apa kekuranganku dibandingkan kakak? Lin Yansheng, untuk apa kamu datang ke sini? Aku datang untuk berbela sungkawa atas kepergian Nona Su. Berhentilah bersikap seolah kamu sangat peduli padahal tidak. Tempat ini tidak menyambut kriminal yang membuat kakakku tiada. Pergi kamu dari sini. Siapa yang sebenarnya membuat kakakmu tiada? Apakah kamu masih belum jelas juga? Jangan bicara omong kosong di sini. Jika tidak segera pergi, aku akan memanggil satpam untuk mengusirmu. Huo Xinian, selama ini kamu menyalahkanku. Atas kecelakaan mobil yang menimpa Nona Su, sekarang aku katakan padamu, yang membuat kekasihmu tiada. Juga karena Su Shiyue. Apa? Kamu bohong. Kamu menyogok orang yang merawat mobil Nona Su, menyabotase sistem remnya, sehingga dia mengalami kecelakaan mobil. Lin Yansheng, demi membersihkan namamu sendiri, kamu benar-benar sanggup menciptakan segala jenis kebohongan. Kebohongan? Kamu tidak menyangka bahwa orang yang membantumu dulu, diam-diam merekam percakapan telepon kalian kan? Nona kedua, apa ini tidak keterlaluan? Dia kan kakak perempuanmu. Siapa suruh dia merebut Kak Sinian dariku? Jika kamu tidak melakukannya, $1 juta ini akan menjadi biaya pemakamanmu. Su Shiyue? Bukan begitu, Kak Sinian. Semua ini bohong. Ini pasti palsu dan sengaja kamu buat untuk menjebakku. Dokumen palsu? Bukankah ini keahlianmu? Memalsukan tes DNA? Mengatakan bahwa anakku bukan darah daging yang sah? Memalsukan laporan pemeriksaan kehamilan? Memfitnahku telah mencelakaimu hingga keguguran. Apakah aku sedang memfitnahmu sekarang? Lalu tentang ibuku, apa kesalahannya padamu? Sampai kamu ingin menghabisinya. Bagaimana bisa kamu sejahat ini? Kak Sinian, aku mencintaimu. Kenapa kamu tidak pernah melihatku? Kamu benar-benar membuatku muak. Zolin, kurung Su Shiyue ke dalam rumah sakit jiwa, jangan biarkan dia keluar seumur hidupnya. Tidak, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku adalah adik dari Su Shuyan. Kamu tidak pantas menyebut nama Shuyan. Huo Xinian, dasar kamu bodoh. Kakakku sama sekali tidak pernah mencintaimu. Dia bersamamu hanya demi kekuasaan keluarga Huo saja. Apa katamu? Saat dia bersamamu, di dalam hatinya dia mencintai orang lain. Bahkan saat dia pergi kala itu bukan karena fotomu dan Lin Yansheng, melainkan untuk memanfaatkan kesempatan menemui pujaan hatinya. Huo Xinian, demi seseorang yang tidak mencintaimu, kamu telah menyiksaku habis-habisan. Kamu benar-benar sebuah lelucon. Ibu, orang yang menyakitimu, akan mendekam di rumah sakit jiwa dan menghabiskan hidupnya dengan penuh penderitaan. Beristirahatlah dengan tenang. Hanya aku yang benar-benar mencintaimu. Di kehidupan selanjutnya, tetaplah berada di rumah sakit jiwa, rasakan siksaan itu baik-baik. Huo Xinian, dasar kamu buta. Su Shuyan tidak mencintaimu. Lin Yansheng juga tidak mencintaimu. Kamu itu hanyalah lelucon. CEO Huo semuanya sudah selesai dikerjakan. Selidiki Shuyan, apakah dia punya pria lain?
CEO Huo saya sudah memeriksanya. Orang yang dicintai Nona Shuyan memang benar pria lain. Ada masalah apa? CEO Huo punya kekayaan melimpah. Sepertinya dia tidak akan tertarik dengan sedikit saham keluarga Lin ini. Lebih baik, jual saja semuanya ke Nian Nian. Bagaimana? Lin Yansheng, untuk membuat Xiaolin membeli seluruh sisa saham yang tersebar, apa yang harus kamu korbankan? Daripada CEO Huo membuang waktu di sini untuk mengejekku, lebih baik segera tanda tangani dokumennya. Anggap saja ini sebagai kompensasimu. Ini memang sudah seharusnya menjadi milikku. Huo Xinian, aku harap di masa depan kita tidak perlu bertemu lagi. Ini biskuit panggang buatanku sendiri. Aku tidak tahu apakah dia akan menyukainya. Aku hanya datang untuk berterima kasih kepadanya, karena telah membantuku merebut kembali perusahaan kakek. Mengapa aku harus merasa gugup? Tuan Muda Xiao, belakangan ini suasana hati Anda sepertinya sangat baik. Kita telah merebut setengah pasar keluarga Huo. Bagaimana mungkin suasana hatiku tidak baik? Sebenarnya, saya selalu ingin bertanya kepada Anda, dendam lama apa sebenarnya yang ada antara Anda dengan Huo Xinian? Dulu ketika kakek tua dari keluarga-keluarga Huo masih hidup, dia menggunakan banyak cara yang licik untuk merebut bisnis keluarga Xiao, hingga memaksa kakekku untuk memindahkan bisnisnya ke luar negeri. Hasilnya, dia meninggal di negeri orang. Jadi rupanya begitu ceritanya. Lagi pula, cukup ada satu keluarga papan atas, di Tongcheng. Lalu, bagaimana dengan Nona Lin? Lalu, bagaimana dengan Nona Lin? Ada apa dengan dia? Apa kamu menyukainya? Dia hanyalah alat untukku membalas dendam pada Huo Xinian. Bagaimana mungkin aku menyukai sebuah alat? Nian Nian, mengapa kamu ada di sini? Sepertinya aku datang di waktu yang salah. Aku pergi dulu. Nian Nian, Tuan Muda Xiao, kau dan aku hanya bekerja sama demi kepentingan masing-masing. Kau sudah banyak membantuku, bisa menjadi alat bagimu. Juga bisa dianggap sebagai caraku membalas budi. Kau tidak perlu merasa bersalah. Apa yang baru saja Anda katakan? Apakah itu sungguh-sungguh? aku tidak tahu. Aku tidak pernah tahu bagaimana rasanya mencintai seseorang. Tapi Anda dan Nona Lin begitu bahagia saat bersama, dan sekarang dia sedang sedih, Anda pun ikut merasa sangat menderita. Di dalam hatinya, dia pasti sosok yang berbeda bagi Anda. Kenapa aku begitu bodoh? Mengapa aku selalu begitu mudah memberikan hatiku kepada orang lain? Nian Nian, ada apa? Tuan Muda Xiao, apakah ada hal lain yang perlu kulakukan? Nian Nian, tolong jangan begini. Tuan Muda Xiao, Anda tidak perlu merendahkan diri seperti ini. Aku belum pernah mencintai siapapun. Namun, bagiku, kamu berbeda. Ya benar. Alat yang sangat berguna seperti aku ini. Di mana lagi kamu bisa menemukannya? Awalnya, aku memang hanya menganggapmu sebagai alat pendonor darahku saja. Tapi setelah mengenalku lebih jauh, aku menyadari bahwa kamu baik, manis, makanya aku. Jadi, kamu menemukan kesenangan baru, selalu mempermainkanku, dan melihatku gelisah karena kata-kata candaanmu. Apa kamu merasa senang? Aku tidak mempermainkanmu. Hal-hal yang kusisipkan dalam candaan itu, semuanya adalah isi hatiku yang sejujurnya. Lalu bagaimana dengan yang baru saja kamu katakan pada Qin Ye? Qin Ye sudah bertanya padaku beberapa kali, apakah aku menyukaimu? Dan aku selalu membantahnya. Aku hanya tidak ingin mengaku di hadapannya, bahwa aku juga bisa jatuh cinta pada seseorang. Bahkan kepada orang kepercayaanmu saja, kamu tidak berani mengaku. Xiaolin, bagaimana bisa aku percaya kalau kamu menyukaiku? Nian Nian, aku tidak tahu rasa menyukai seseorang itu seperti apa. Tolong beri aku waktu sedikit lagi, boleh kan?
Aku tidak punya kewajiban untuk menemanimu menyadari perasaanmu sendiri. Uang yang kupinjam darimu akan segera kulunasi secepatnya. Mulai sekarang jangan cari aku lagi. Nian, aku benar-benar menyukaimu. Bisakah kamu jangan menghindar dariku? Xiaolin, sampai jumpa. Tuan muda, Xiao, Nona Lin sudah pergi. Ikuti dia? Anda meninggalkan pekerjaan di grup Xiao begitu saja, pergi tanpa pamit. Nyonya besar sangat marah sampai menelepon saya 30 kali untuk memarahi saya. Tunggu sampai aku membawa pulang menantunya. Aku jamin dia tidak akan marah lagi. Jangan bicara seolah-olah Nona Lin sudah memaafkan Anda. Siapa suruh Anda selalu keras kepala? Nian, aku sudah memahami isi hatiku sendiri. Aku mencintaimu, kamu tidak akan bisa lari.